Siap belum nih dengar kakak cerita hari ini? Udah. Beneran udah siap? Bener ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih kakak hari ini mau cerita apa? Enggak. Nggak ada yang tahu? Enggak. Mau dikasih tahu nggak nih? Mau. Beneran? Jadi kakak hari ini mau cerita tentang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Jadi pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang sangat soleh, gagah, perkasa, tampan, dan sangat berbakti pada ibunya. Beliau hidup di negeri Yaman. Ada yang tahu Yaman? Enggak. Ada sebuah negeri Yaman jauh banget. Jadi beliau ini hidup di negeri Yaman berdua saja dengan ibunya. Ibunya punya penyakit lumpuh dan juga buta. Dan beliau juga orang yang miskin. Tapi beliau ini pandai sangat bersyukur. Walaupun miskin, bersyukur. Nggak kayak kita ya. Miskin kurang bersyukur. Jadi beliau kesehariannya adalah menggembala domba, sama seperti Rasulullah. Beliau menggembala domba. Tahu menggembala domba? Tahu. Menggembala domba punya tetangga-tetangganya. Nah, pada suatu hari ibunya manggil nih si pemuda ini. Katanya gini, "Nah, kemari nak," gitu kata ibunya. Terus pemuda ini langsung nyamperin ibunya. "Iya bu, ada apa?" gitu kata pemuda ini. Ibunya bilang, "Nak, sepertinya umur ibu udah nggak lama di sini." Udah nggak lama di sini gitu. Ibu punya permintaan satu, pengen banget haji gitu katanya. Terus kata si pemuda ini, "Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu." Gitu. "Ibu mau haji ya gitu, nanti saya usahain ya bu." Nah terus si pemuda ini, ada yang tahu nggak namanya siapa? Enggak. Beneran nggak ada yang tahu? Enggak. Mau dikasih tahu nggak? Mau banget. Mau. Jadi nama pemuda ini adalah Uwais Al-Qarni, betul. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Jadi di namanya ini Al-Qarni itu artinya penduduk langit. Keren kan ya, penduduk langit. Nah, terus pada suatu hari Uwais ini pergi ke suatu bukit. Dia mikirin tuh, gimana ya caranya biar saya bisa berangkatin ibu haji. Sedangkan dari Yaman ke Mekah itu jauh banget, kayak dari sini ke Singapura. Ada yang tahu nggak Singapura di mana? Oh. Jauh kan ya? Jadi dia mikirin nih, gimana caranya biar bisa ke sana. Sedangkan orang-orang kalau ke sana itu naiknya onta gitu kan ya. Tapi dia itu nggak punya onta, jangankan onta, kambing aja nggak punya, kan kasihan ya. Akhirnya dia mikir, setelah ketemu dia punya ide nih. Kayaknya saya harus beli kambing. Nah, besokannya beliau ke rumah tetangganya buat beli kambing. Kambingnya kira-kira nih yang kecil apa yang besar? Kecil. Tahu, udah kecil ya. Jadi beliau beli kambing yang sangat kecil karena uangnya pas-pasan. Nah, setelah dapat kambing kecilnya, beliau gendong tuh naik turun bukit itu. Sampai ada yang bilang, "Hahaha, Uwais orang aneh, Uwais orang gila," gitu. Tapi Uwais nggak peduli nih sama perkataan orang-orang. Uwais tetap tuh gendong kambing kecilnya naik turun bukit panas-panas ya kan di Yaman. Setelah berlangsung selama 8 tahun, si kambing ini makin besar atau makin kecil? Besar. Kira-kira ini si kambingnya itu beratnya berapa kilo? 10. Lebih. 20. Lebih. 100. Betul, 100. Jadi kambing ini setelah diurusin, digendong-gendong ke bukit, tuh lama-lama
kambingnya beratnya 100 kilogram. Juga berarti kan tubuhnya si Uwais ini makin besar ya, makin tinggi, makin gagah, makin perkasa, terus juga makin apa? Makin juga makin ganteng ya. Setelah berlangsung selama 8 tahun, akhirnya si Uwais ini bawa ibunya gendong tuh. Karena udah kebiasa gendong kambing yang segitu besarnya, jadi gendong ibunya itu udah nggak capek, udah nggak kerasa gitu kan. Terus setelah itu beliau pulang ke rumah, gendong ibunya dari Yaman ke Mekah buat apa? Haji. Betul, buat haji. Sampai di sana beliau langsung ibunya ditaro atau digendong-gendong masih digendong-gendong? Masih digendong-gendong ya? Karena ibunya lumpuh, gendong-gendong tuh haji muter-muter sa'i sa'i dari Ka'bah. Setelah itu mereka berdoa di depan Ka'bah. Uwais dan ibunya berdoa di depan Ka'bah. Kata Uwais gini, ya Allah ampunilah ibu saya gitu. Terus kata ibunya nyaut, lalu bagaimana dengan kamu gitu kata ibunya. Terus Uwais bilang, nggak apa-apa bu gitu, dengan ridho Allah, dengan ridho ibu yang bisa mengantarkan saya ke surga gitu katanya. Terus kan si Uwais ini dari kecil punya penyakit, namanya penyakit sopak. Ada yang tahu penyakit sopak? Enggak. Jadi penyakit sopak itu timbul bercak-bercak kayak bulat-bulat gitu, putih di badannya kayak orang panok gitu. Tahu? Nah yang kayak gitu. Tiba-tiba seketika itu penyakitnya sembuh semuanya. Tambah subur, tambah ganteng, putih bersih. Tapi masih tersisa satu di telapak tangannya. Setelah itu, setelah selesai haji, beliau pulang lagi ke Yaman dalam keadaan masih gendong-gendong ibunya. Setelah itu, selang berapa hari, si Uwais ini pengen banget ketemu Rasulullah. Terus beliau izin ke ibunya buat pergi ke mana? Ada yang tahu kemana? Kemana? Ke Madinah. Jadi Rasulullah Uwais izin ke ibunya buat pergi ke Madinah ketemu Rasulullah. Ini katanya, ibu izinkan aku pergi menemui Rasulullah gitu katanya. Sebenarnya ibunya tuh belum rela gitu ya, sangat berat hati itu belum ngizinin. Tapi setelah dipikir-pikir akhirnya ibunya ngizinin, katanya baiklah nah gitu katanya. Tapi nanti kalau udah selesai urusannya segera pulang ya kan. Terus akhirnya si Uwais pergi lagi nih dari Yaman ke Madinah, jalan. Terus setelah nyampe di sana beliau ini nggak tahu di mana rumahnya Rasulullah. Akhirnya nanya-nanya dan ketemu nih, udah ketemu dikit tok gitu katanya. Assalamualaikum gitu katanya. Terus dibuka kan pintunya. Ada yang tahu nggak siapa yang buka pintunya itu? Rasulullah. Istrinya, betul istrinya. Siapa istrinya? Bukan, Khadijah udah meninggal. Kan, Fatilah anaknya. Aminah ibunya. Aisyah, betul, Siti Aisyah membukakan pintunya. Katanya, Waalaikumsalam, iya ada apa? Gitu kata Siti Aisyah. Terus Uwais mengutarakan apa maksud dan tujuannya datang. Katanya gini, apakah ada Rasulullah? Gitu. Saya ingin bertemu dengannya. Terus ternyata beliau ini lagi nggak di rumah. Lalu Siti Aisyah bilang ke Uwais, mohon maaf Rasulullah sedang berperang gitu. Nggak tahu pasti kapan pulangnya, mungkin sekitar 1 bulan atau bahkan lebih gitu kata beliau. Terus si Uwais ini berpikir, oh begitu. Terus tiba-tiba keinget nih ibunya yang di rumah sendirian, yang lumpuh, yang buta. Aduh ibu kasihan di rumah sendirian. Akhirnya beliau nih Uwais bilang ke si
Aisyah ya, Siti Aisyah tadi. Siti Aisyah, baik kalau begitu gitu, salamkan ke Rasulullah gitu. Saya ingin bertemu dengannya gitu. Saya harus pulang karena ada ibu yang tidak bisa saya tinggal. Setelah itu Uwais pulang ke rumahnya. Di mana rumahnya? Betul, di Yaman. Setelah beberapa hari, berapa bulan, Rasulullah pulang ke rumah nih. Terus Siti Aisyah langsung cerita, Rasulullah, kemarin ada pemuda yang kesini ingin bertemu denganmu. Terus Rasulullah ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tahu. Kok tahu ini? Siti Aisyah dapat cerita dari Rasulullah, si Uwais ini pemuda yang sangat berbakti dengan ibunya, punya penyakit sofak juga tapi udah sembuh gitu. Terus Siti Aisyah aneh dong ya kan, Siti Aisyah belum cerita tapi Rasulullah udah tahu nih gitu. Kata Rasulullah, iya gitu, Uwais adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya gitu. Terus kebesokannya Rasulullah bertemu nih dengan siapa sahabatnya? Siapa sahabatnya Rasulullah? Abu Bakar. Siapa lagi? Siapa lagi yang perempuan? Sahabatnya Rasulullah? Umar. Siapa lagi? Utsman. Satu lagi siapa? Banyak sebenarnya ya. Betul, Ali bin Abi Thalib. Dan besokannya Rasulullah ketemu dengan Ali bin Abi Thalib dan juga Umar bin Khattab. Rasulullah cerita gini katanya, kemarin ada pemuda yang datang ke rumahku, namanya Uwais al-Qarni. Beliau pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Beliau punya penyakit sopak, namun sudah sembuh dan tertinggal satu. Jika kalian bertemu dengan pemuda ini, kalian mintalah ampun dan juga istighfar kepadanya. Minta ampun sama istighfar sama ya. Minta ampun dan juga doa kepadanya. Beliau adalah penduduk langit. Ternyata nih si Uwais al-Qarni dengan keberbaktiannya kepada ibunya menjadikan dia adalah seorang penduduk langit. Padahal tinggalnya di bumi, tapi jadi penduduk langit. Kan keren ya, ada yang mau gak jadi penduduk langit? Dikenal sama Allah, dikenal sama malaikat, dikenal sama nabi-nabi yang sudah gak ada. Mau gak? Mau lah ya semuanya. Terus setelah itu udah nih ceritanya habis itu kan. Tiba-tiba sih, beberapa tahun kemudian Uwais al-Qarni meninggal. Innalillahi. Uwais al-Qarni meninggal. Pas pemakaman ya, ini tuh aneh pemakamannya. Tiba-tiba itu banyak banget orang itu datang ke pemakamannya. Dan ternyata orang-orang itu adalah para malaikat. Subhanallah kan ya, meninggal didatangi sama para malaikat. Kan berarti orangnya ini yang sangat takwa ya kan. Nah di situ setelah dimakamkan kan bareng malaikat ya, dimakaminnya bareng malaikat, kita dapat ambil pelajaran bahwa apa ya, ada yang tahu? Betul, harus berbakti kepada orang tua. Terus apa lagi? Taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, selalu berbakti, nurutin apa kata orang tua, terutama pada siapa? Pada ibu. Ada yang mau gak nih jadi Uwais al-Qarni? Dikenal para malaikat, dikenal Allah, penduduk langit. Mau? Perempuan gak ada yang mau? Beneran mau ya? Berarti kita harus apa tadi? Berbakti kepada orang tua. Jangan lupa berbakti.
cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Nah, sekian cerita dari kakak. Cepet banget ya. Cuman 20 menit. Sekian cerita dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Kira-kira ada yang mau lanjut apa udahan nih? Beneran lanjut? Kok mukanya berkah kayak nggak mau lanjut?